Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Komara, mahasiswa semester 6, kampus 2 STIT At-Taqwa Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PJBL pada fase E. Transformasi kelas fase E yaitu implementasi Project Based Learning. Panduan ringkas untuk guru fase E mengubah kelas menjadi laboratorium kreativitas, kolaborasi dan pemecahan masalah nyata melalui sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Mengapa PJBL untuk fase E? Yaitu yang pertama sebagai kontekstual dan relevan. Kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang bermakna, sedangkan PJBL menempatkan konteks nyata di pusat kegiatan belajar. Yang kedua, melatih 4C yakni critical thinking, creativity, collaboration, dan komunikasi melalui proyek terstruktur. Dan yang terakhir, dari konsumen ke produser. Maksudnya, peran siswa bergeser menjadi pemecah masalah aktif yang membuat produk nyata dan bertanggung jawab atas prosesnya. Adapun karakteristik utama PJBL ada 4, yakni berpusat pada siswa, yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan melibatkan siswa aktif. Yang kedua, kolaboratif, yakni kerja tim, peran terdistribusi dan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, investigatif dan produk nyata, yaitu penyelidikan mendalam yang menghasilkan artefak, presentasi, atau layanan nyata. Yang terakhir yaitu kontekstual dan interdisipliner, menghubungkan kompetensi dari beberapa mata pelajaran untuk memecahkan masalah nyata. Adapun 6 langkah strategi PJBL, yang pertama yaitu driving question, project planning, timeline, milestone, serta execute dan monitor. Alur yang konsisten membuat guru dan siswa tetap fokus, mulai dari pertanyaan mendasar hingga refleksi akhir. Setiap langkah memiliki tujuan pembelajaran yang konkret. Yang selanjutnya itu peran guru sebagai fasilitator mempunyai 4 makna, yaitu yang pertama perancang proyek, yakni mendesain tantangan autentik yang menantang tetapi dapat dicapai oleh siswa di fase E. Yang kedua, pembimbing proses, mengarahkan investigasi, memberi umpan balik formatif, dan membuka sumber daya. Yang ketiga, motivator kreativitas, mendorong ide orisinil, eksperimen, dan pemecahan masalah adaptif. Yang keempat, evaluator holistik, yakni menilai proses produk dan sikap menggunakan portofolio, rubrik, dan observasi. Contoh untuk fase E yaitu yang pertama matematika merupakan atau membuat pemetaan topografi sederhana, pengukuran sudut atau trigonometri dasar, dan pembuatan model tanah sebagai produk akhir. Yang kedua, bahasa Indonesia atau majalah kelas, yakni membuat atau menulis, mengedit, layout, dan publikasi edisi kelas yang menampilkan jurnalisme lokal. Yang ketiga, IPS yaitu film pendek, sejarah lokal, riset sejarah lokal, naskah produk, video, dan pemutaran publik untuk komunikasi sekolah. Yang selanjutnya itu adapun strategi penilaian komprehensif ada 3. Yang pertama, penilaian proses, yaitu observasi, partisipasi, kolaborasi kepemimpinan tim, dan pemecahan masalah. Yang kedua, penilaian produk, rubrik menilai kualitas, kreativitas, kegunaan, dan kesesuaian dengan tujuan proyek. Yang ketiga, penilaian sikap, yakni catatan kedisiplinan, tanggung jawab, dan keterampilan komunikasi. Adapun caranya itu gunakan kombinasi antara rubrik analitis, refleksi siswa, pre-assessment, dan dokumen portofolio. Pastikan umpan balik bersifat konstruktif dan memicu perbaikan. Adapun dalam PJBL ini menghadapi tantangan, yang pertama waktu dan sumber daya. Prioritaskan tugas inti, manfaatkan bahan lokal, dan integrasikan proyek ke kurikulum mingguan. Yang kedua, tingkat kesulitan. Bagi proyek menjadi tugas bertingkat agar sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran jelas. Setiap langkah proyek harus dikaitkan dengan kompetensi dasar dan indikator yang terukur. Adapun tips yang sukses untuk kelas yakni mulai dari yang sederhana, pilih proyek kecil, jelas tujuannya, dan relevan dengan lingkungan siswa untuk membangun kepercayaan diri. Membuat kelompok kecil, kelompok 3-5 siswa, meningkatkan partisipasi dan pembagian tugas yang efektif.
Yang ketiga, integrasikan teknologi. Gunakan alat digital untuk dokumentasi, kolaborasi jarak jauh, dan presentasi kreatif. Dan yang terakhir, manajemen waktu. Buat milestone mingguan dan checkpoint untuk mendorong monitoring, pastikan waktu cukup dan untuk revisi. Adapun kesimpulan untuk membentuk generasi belajar, yakni pembelajaran bermakna. PJBL membuat kompetensi hidup dan akademik saling menguatkan, siswa mengingatkan dan menerapkan yang lebih baik. Profil pelajar Pancasila menumbuhkan kemandirian, gotong royong, dan kreativitas yang menjadi ciri pembelajaran abad ke-21. Langkah selanjutnya yaitu rencanakan proyek perdana minggu depan dan tentukan pertanyaan dasar, tim, dan milestone dan siap dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salahnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.